Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabatku para pemuda Indonesia, hari ini tanggal 27 Oktober tahun 2020, di mana besok pagi itu tanggal 28 Oktober 2020 yang biasanya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Saya mendahului hari ini akan menyampaikan kepada sahabat pemuda semuanya, karena ada dua agenda saya kira yang perlu kita jawab. Agenda pertama yaitu untuk persoalan diri kita semua, masing-masing sebagai pemuda, maksudnya untuk kepentingan dirinya dan keluarganya, supaya kita tidak terlalu melangkah jauh sebelum itu kepada yang lebih besar. Kita mungkin anak-anak muda sekarang, kalau usianya katakanlah 20 tahunan, 25, berarti kan yang lahir pada tahun 2000 atau 95 gitu ya. Nah, ini generasi yang lain. Anda semua generasi yang berbeda, karena sampean tidak mengalami reformasi gitu ya. Reformasi Anda baru lahir. Tidak tahu kenapa reformasi itu hadir, yang manfaatnya sampai hari ini belum jelas kita rasakan, kecuali pengulangan-pengulangan dari orde yang sebelumnya, yaitu orde baru gitu ya, yang ditumbangkan oleh pemuda kala itu untuk merubah Indonesia kepada yang lebih baik, maunya secara menyeluruh, keagamaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, kebudayaan, dan seterusnya. Nah, hari ini kita tetap punya tantangan yang besar. Karena apa? Karena tantangannya besar, tapi cara mengantisipasinya barangkali kita yang masih belum. Oleh karena itu, maka hari ini saya katakan kepada semua sahabat-sahabat pemuda Indonesia, tataplah apa yang hari ini sedang Anda jalankan. Nilai sendiri. Anda sedang menjalani apa, sedang menjalankan apa. Lalu Anda flashback ke belakang, lihat kembali lembaran-lembaran sejarah hidup Anda sampai Anda lahir. Bahkan kalau perlu situasi ketika Anda lahir. Dari situ Anda banyak pengalaman. Sebagian mungkin perlu Anda syukuri, sebagian perlu Anda tafakuri, gitu ya. Bukan diingkari, gitu ya. Bersyukur juga dengan tafakur. Sehingga hari ini ayo rumuskan dari melihat hari ini dan ke belakang, kira-kira apa yang sebaiknya, yang seharusnya, yang semestinya dijalankan ke depan. Maksudnya yang mendatangkan positif dalam pandangan agama, positif dalam pandangan akal sehat manusia, positif dari sudut pandang kemanusiaan, positif dari sudut pandang kebudayaan, dan positif dari sudut pandang kebahagiaan dunia sampai akhirat. Mari itu kita rumuskan sendiri, lalu bersumpahlah untuk itu, untuk menjalankannya. Sehingga itu menjadi tekad Anda, dan itulah sumpah Anda sebagai pemuda untuk diri Anda dan keluarga Anda, agar Anda berdaulat, agar Anda bermartabat. Itu pertama, dan lakukanlah hari ini. Karena persoalan kedaulatan, persoalan martabat, saya kira ini persoalan yang sangat krusial pada hari ini dan akhir-akhir ini. Karena ada sesuatu yang sudah mulai terbalik dari masyarakat, bahwa martabat itu boleh diabaikan, kedaulatan boleh diabaikan, yang penting makan, yang penting kenyang, yang penting secara material, secara lahiriah kelihatannya sejahtera. Nah, barangkali kita butuh kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang benar-benar sejahtera dari dalam hati kita semuanya, sehingga tidak semu. Itu kepada sahabat pemuda semuanya. Mari
Sumpah Pemuda hari ini tanggal 27 adalah sumpah pemuda untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Nah, selanjutnya besok teman-teman semua, kita melakukan sumpah pemuda untuk tanah air, untuk bangsa dan negara kita. Dulu ada Dr. Sutomo, dulu ada tokoh-tokoh pemuda yang lain, ya, yang melihat persoalan yang dihadapi oleh rakyat yang tinggal di bumi ini, di bumi pertiwi kita Nusantara ini, di mana waktu itu dijajah oleh Belanda, oleh para penjajah, dan mereka menemukan salah satu solusinya, yaitu dengan Sumpah Pemuda Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda itu sudah kita rasakan manfaatnya dan kedahsyatannya sampai hari ini. Akan tetapi hari ini kita menghadapi tantangan lagi yang lebih besar daripada tantangan pada saat itu. Karena penjajahan bermetamorfosis sesuai dengan konteksnya. Kalau dulu penjajahan itu dalam bentuk penjajahan fisik, di mana mereka datang ke sebuah negara orang, membawa pasukan, membawa tentara dan peralatannya yang lengkap untuk menguasai sebuah negara, sebuah kawasan, dan diperas untuk kepentingan mereka. Hari ini tujuannya sama, selanjutnya itu sama, cuma caranya yang berbeda. Jadi dari penjajahan fisik dengan menguasai, membawa tentara ke sebuah wilayah, pada saat akhir-akhir mereka juga tak paham bahwa kemerdekaan mesti akan terjadi. Sebelum kemerdekaan diperoleh oleh negeri-negeri jajahan, mereka sudah membentuk lembaga-lembaga yang secara lahiriah mereka sebut sebagai lembaga-lembaga donor, lembaga-lembaga untuk membantu negara-negara yang baru merdeka. Padahal itu sebetulnya taktik mereka untuk merubah penjajahan dari penjajahan fisik dan penjajahan militer kepada penjajahan ekonomi. Tetap tujuan mereka adalah mendapatkan ekonomi sebanyak-banyaknya. Maka mereka bentuk lembaga-lembaga donor yang menempatkan diri mereka seakan-akan penasehat bagi negara baru merdeka ini dan siap memberikan pinjaman. Nah, jadi penjajahan kedua adalah pinjaman atau hutang yang diberikan oleh negara-negara penjajah itu untuk menjebak negara-negara yang baru merdeka kepada jebakan hutang. Dan itu sudah berhasil, ya. Termasuk kita hari ini hutangnya bukan berkurang tapi terus bertambah, dan itu bagian dari penjajahan. Karena dengan kita punya hutang kepada mereka, kita terus harus membayar bunganya. Pokoknya gak terbayar sampai hari ini. Bunganya harus kita bayarkan, dan mereka bisa mendikte kita, mendikte polisi kita dengan atas nama, dengan dasar bahwa mereka harus mengamankan pinjamannya di sini, dan juga sebagai syarat untuk memberikan pinjaman. Itu penjajahan tahap kedua. Lalu ada penjajahan, karena penjajahan model itu harus diamankan, maka mereka melakukan penjajahan pemikiran dengan banyak memberikan pendidikan, beasiswa kepada para pemuda Indonesia untuk mereka didik dengan konsep berekonomi, berpolitik, bernegara, mempertahankan negara atas dasar konsep mereka. Maka lahirlah sarjana-sarjana didikan mereka, dan mereka menempati posisi-posisi strategis di negara ini. Maka meskipun negara ini sudah ditinggalkan oleh para penjajah, tapi para pengambil polisi, pengambil kebijakan, pola pikirnya adalah pola pikir mereka, sehingga jalan yang ditempuh adalah jalan mereka. Maka akhirnya Indonesia masih berada dalam cengkeraman mereka. Kenapa? Karena para sarjana-sarjana, para pemikir-pemikir lulusan mereka
Itu cara ketiga penjajahannya. Kemudian berikutnya penjajahan itu berwujud dengan penjajahan melalui undang-undang. Mereka merasa belum kokoh untuk menguasai negara, untuk mereka aman mengambil kekayaan dari negara yang dijajah, termasuk negara kita. Mereka merasa belum aman bagaimana mereka mengeruk habis kekayaan negara. Kalau apa yang mereka lakukan belum dilindungi oleh undang-undang, maka mereka terlibat dalam setiap pembuatan undang-undang di legislatif yang berkaitan dengan sumber daya alam. Itu terlibat mereka dalam undang-undang mineral, undang-undang batu bara, undang-undang investasi, dan seterusnya. Mereka terlibat. Dan ini yang juga masalah kita, termasuk mereka terlibat dalam mengantarkan orang menjadi anggota legislatifnya, dalam mengantarkan orang untuk menjadi pemimpin di negara ini. Mereka terlibat karena mereka butuh mencengkeram lewat undang-undang sekaligus melalui para pemakai undang-undang itu. Ini penjajahan. Nah, oleh karena itu Anda tidak harus langsung percaya kepada apa yang saya katakan. Silakan lihat sendiri dengan penglihatan yang netral, penglihatan yang bersih, penglihatan yang tidak ada kabut-kabut, sekat-sekat kabut di kaca. Silakan lihat. Kita pelajari persoalan kita hari ini. Lalu teman-teman lihat ke belakang pada perjuangan demi perjuangan yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang kita, pejuang-pejuang kemerdekaan. Lalu juga tarik ke belakang kerajaan demi kerajaan yang lahir, tumbuh, berkembang, dan runtuh di bumi Nusantara ini. Anda lihat Mataram, Pajang, Demak, Majapahit, Gelang-Gelang Kediri, Wonos, Singosari. Lihat Kutai Negara, lihat Galuh, lihat Pajajaran, lihat Sriwijaya, dan seterusnya. Lihat kebesaran-kebesaran itu dan lihat kekayaan yang ada di bumi kita, kekayaan alamnya, kekayaan budayanya, kekayaan ketangguhan manusianya. Lalu lihat Pancasila, lihat rumusan Undang-Undang Dasar 45, lihat cita-cita dulu para pendiri negara Indonesia, lihat ke belakang itu semua. Lihat potensi besar yang sebetulnya kita miliki, baik potensi alam, potensi manusianya, dan seterusnya. Tapi hari ini kita semua terkapar dalam kaparan hutang, dalam hegemoni para kapitalis, dalam hegemoni pihak-pihak luar yang mengeruk habis kekayaan kita, baik yang ada di dalam bumi, di atas bumi, dan seterusnya. Nah, lalu apa yang terlintas di pikiran Anda? Apa yang seharusnya, sebaiknya, sejatinya harus kita lakukan ke depan? Dan ayo sumpahkan besok pagi itu dengan berdaulat. Jadi kita besok pagi bukan membacakan kembali sumpah tahun 28, tapi sumpah Anda sendiri sebagai pemuda atas kedaulatan Anda demi kebaikan dan demi cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya kira itu teman-teman semua, sehingga kita sebagai pemuda hari ini tidak punya hutang sejarah kepada anak-anak cucu kita, bahwa kita telah berjuang. Masalah berhasil atau tidak, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjuang, kita bertekad, dan kita berdoa. Mudah-mudahan kita ke depan lebih baik, dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu elemen bangsa ini yang bisa mengantarkan Indonesia kepada cita-cita kemerdekaannya. Apa? Yaitu negara Republik Indonesia yang bersatu, tidak seperti hari ini, ya,
yang katanya Bhinneka Tunggal Ika, tapi saling menolak perbedaan, gitu ya, sehingga saling sikat, saling sikut, Islam versus Islam, gitu ya, pemuda versus pemuda, karena gara-gara hal yang tidak krusial, tidak penting, gitu ya. Saling sikat, saling sikut, saling caci, saling bermusuhan. Negara Republik Indonesia yang bersatu, gitu ya, yang berdaulat. Nah, yang kedua berdaulat, 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 berdaulat. Negara Republik Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka pertama ya, yang merdeka, 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 koma, bersatu, 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 koma, berdaulat, terus adil dan makmur. Nah, makmur itu output, makmur itu buah dari merdeka, bersatu, berdaulat, adil. Gak mungkin tercapai kemakmuran kalau merdeka tidak, bersatu tidak, berdaulat tidak, keadilan tidak, maka kemakmuran tidak akan dicapai. Rumusan itu sudah luar biasa. Semoga kita semua diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mari kirim Fatihah kepada semua para pejuang bangsa, kepada para pahlawan, kepada para ulama, dan puncaknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.